Oke, jadi topik kita kali ini adalah tentang tinggi badan ya. Jadi ini akan menjadi pembahasan yang cukup panas ya. Karena gue pengen bilang bahwa suplemen peninggi badan itu gak ada dan itu semua fucking scam. Nah sebelum kita lanjut ke situ, gue pengen kasih tau dulu bahwa ini harusnya nih beberapa dari kamu udah tahu sih pasti. Tinggi badan kita itu 70% dipengaruhi oleh genetik ya. Dari ayah, ibu kalian atau genetik kakek, nenek kalian. Itu udah pasti genetik emang ngaruh segede itu. Dan sisanya 30% lagi itu baru berasal dari pola makan kalian, seberapa rutin kalian berolahraga, dan waktu tidur kalian. Nah terus kenapa gue bilang bahwa suplemen peninggi badan itu gak ada dan itu scam? Ya karena sejauh ini memang gak ada suplemen peninggi badan yang terbukti secara akurat bener bisa tinggiin badan lu. Untuk semua gender dan untuk semua kalangan usia itu gak ada. Pasti 100% dalam sebulan naik 2 cm. Wah, itu fucking bullshit pasti. Kalau emang ada suplemen yang bisa ninggiin badan, itu gue udah kaya easy banget. Gue tinggal cari orang-orang kaya di sekitar daerah gue nih, gue cari pejabat-pejabat yang punya banyak duit, gue samperin gitu. Pak, ini saya punya suplemen yang bisa ninggiin badan bapak. Saya jamin 1 bulan naik 2 cm. Itu mau gue jual berjuta-juta pun harganya gue naik-naikin sesuka gue. Pasti laku kejual habis itu suplemen ya. Ngapain lagi gue jual di Indo? Gue tinggal ke US, ke Cina, ke tempat-tempat yang kaya, gue tawarin orang-orang situ. Biar gue bisa jual lebih mahal lagi, gue jadi kaya banget, easy banget. Tapi faktanya gak bisa kan kayak begitu, karena gak ada suplemen yang bener bisa jamin tinggi badan lu naik. Itulah kenapa mereka jual online buat goblok-goblokin semua orang-orang lewat online aja gitu. Karena gue juga tau lah perasaan kalian yang mungkin kurang tinggi ya, karena gue juga pernah beli suplemen-suplemen kayak ginian. Emak gue juga pernah beliin buat gue gitu, buat gue sama adek gue dengan harapan habis minum suplemen gue bisa langsung tinggi gitu. Dan lu mau tau hasilnya apa? Gak ada, zero, gak ada hasilnya sama sekali. Jadi gue ini juga salah satu korban dulu dan gue gak mau korbannya ini lebih banyak lagi gitu. Karena gue tau lah suplemen-suplemen ini itu mereka tuh jual harapan sebenarnya. Mereka tuh jual harapan kepada orang-orang yang mungkin kalian yang udah putus asa gitu kan dengan tinggi badannya, mereka jualin harapan, wah ini bisa tinggiin badan kalian. Jadi kalian tuh berharap gitu, dengan kalian berharap kalian beli jadi. Ya udah itu kalian udah jadi korban ya, udah kena PHP gitu. Nah jadi kalian bayangin kalian nih udah orang yang udah putus asa gitu. Aduh kok gue gak tinggi-tinggi ya. Terus lewat kalian scroll TikTok, lewat orang yang tingginya 2 meter promosiin suplemen peninggi badan. Kalian langsung, wah ini saatnya gue harus beli. Kena kalian. Nah terus mungkin ada dari kalian yang bilang, tapi saya lihat di komentarnya ada yang tingginya bisa naik. Ada yang naik 8 cm, ada yang naik 5 cm. Pertanyaan gue satu, emang komentar gak bisa dibuat? Itu satu. Dan terus kedua, kalau emang ada yang tingginya naik, itu gue yakin itu karena memang dia dalam usia pertumbuhan. Jadi emang normalnya dia naik-naik aja gitu tingginya. Itu bukan karena suplemen, tapi karena orang tersebut memang dalam usia pertumbuhan. Jadi tingginya memang sepantasnya udah naik gitu. Bukan karena suplemennya. Terus ada lagi yang bilang, tapi ini suplemennya ngandung kalsium bang. Ya kalau lu mau cari kalsium ya kenapa lu gak kepalang beli susu aja sekalian. Susu kan tinggi kalsium gitu. Kenapa lu harus cari-cari suplemen-suplemen yang gak jelas itu lagi. Kepalang lu beli vitamin aja sekalian vitamin D gitu. Ngapain lagi lu cari suplemen-suplemen yang ngeklaim bisa tinggiin badan lu. Gua ini adalah penggila olahraga ya. Gua udah sangat suka olahraga dari gua dulu sangat kecil gitu. Di SMP gue tuh rutin skipping sama rutin main bulu tangkis. Di SMA gue rutin main basket dan di SMA lah gue mulai nge-gym gitu. Dan dengan semua usaha gue itu, tinggi badan gue bahkan gak bisa nyampe 180 cm gitu. Lu bayangin itu udah berapa banyak keringat yang gue keluarin untuk berolahraga ya setiap hari selama bertahun-tahun ya. Buat tinggiin badan gue. Alhasil tapi tetap tinggi badan gue gak bisa tembus 180 cm gitu. Tinggi gue sekarang paling cuma 175 lah. Itu udah lumayan banget gitu. Karena genetik keluarga gue emang gak terlalu tinggi. Dari segi ibu gue dan segi bapak gue. Emak gue tuh paling cuma 150 cm, bapak gue paling 160-an. Dan berarti kan bapak gue itu di bawah 160 semua. Jadi memang gen keluarga gue memang gak terlalu tinggi. Sementara di sisi lain ada temen gue tuh yang sering coli, tidur ngasal, gak pernah olahraga, jarang olahraga. Tapi tingginya tetap bisa di atas 180 cm gitu. Itu ada yang kayak begitu ya. Emang tai. Si anjing kalau nonton ini harusnya tahu ya. Dia harusnya nyadar sih. Soalnya dia yang paling tinggi di antara temen-temen gue. Ya cuman apakah gue bakal iri gitu? Iya enak banget genetik dia tinggi banget. Ya ngapain iri gitu? Gue justru jadiin itu motivasi gitu. Ya. Iri itu hanya mentalitas untuk pecundang. Jadi dari SMP gue nih udah menyadari gitu bahwa tinggi badan gue nih memang kurang, genetik tinggi gue kurang baik memang. Jadi gue putusin untuk olahraga terus, untuk maksimalin tinggi badan gue ya. Sampai ada suatu momen dimana pada saat-saat zaman-zaman COVID itu ya, gue tuh skipping tiap hari ya. Tiap pagi gue tuh langsung skipping gitu.
Karena gue gak mau pendek. Saking gue gak mau pendeknya, gue skipping ribuan kali tiap hari gitu. Persetan lah dengan genetik tinggi badan mereka gitu. Gue bakal berjuang dengan cara gue sendiri buat tinggiin badan gue. Jadi gue ini yakin banget ya, kalau gue gak rutin olahraga dari dulu ya, dari dulu gue SMP sampai sekarang, maka gue gak jamin sih tinggi badan gue bisa sampai kayak sekarang. Gue yakin tinggi badan gue itu pasti di bawah 170 kalau gue gak rutin olahraga dari dulu. Jadi dengan semua ini, gue buktiin kalau yes, genetik tuh memang berperan sangat penting ya dalam hal tinggi badan ini. Tapi dengan usaha yang semaksimal mungkin, kalian juga bisa tetap maksimalin potensi tinggi badan kalian. Dengan cara apa aja ya? Olahraga pasti ya. Satu, skipping itu gue rekomendasi banget buat kalian yang masih dalam usia-usia SMP ya, dalam jenjang SMP, skipping itu wajib banget ya. Kedua, stretching ya. Stretching juga penting banget buat benerin postur tubuh kalian. Jadi skipping sama stretching ini kalian jangan pernah skip ya kalau kalian masih dalam usia-usia SMP. Ini udah penting banget buat maksimalin tinggi kalian. Dan jangan lupa juga tidur yang cukup ya. Buat kalian yang semua yang dalam usia pertumbuhan, ya tidurlah 8 jam gitu sehari ya. Ini adalah salah satu penyesalan terbesar gue juga dalam hidup ya. Dimana di usia gue yang ke-17 atau 18 tahun, gue sempet cuma dapetin waktu tidur 6 jam setiap hari ya pas waktu itu. Dan dimana ini gue nyesel banget lakuin ini ya. Seandainya tidur gue cukup di usia-usia itu, harusnya tinggi gue bisa lebih tinggi sedikit lagi gitu. Mungkin gue bisa lebih tinggi 2 atau 3 cm lah. Ya itu lumayan, 2-3 cm itu lumayan banget loh. Ya jadi kalau ada aktivitas-aktivitas yang nggak penting, ya mending kalian buang aja gitu. Mending kalian ganti itu dengan waktu tidur kalian ya. Ini salah satu ketololan gue juga waktu itu. Karena gue dulu juga pecandu game ya, gue kebanyakan main game gitu sampai waktu tidur gue jadi kemakan gitu ya. Jadi gue harap kalian jangan lakuin kebodohan yang sama gitu. Dan juga dapetin nutrisi yang seimbang ya, dapetin karbo yang cukup, dapetin protein yang cukup, dan lemak sehat yang cukup ya. Dan sebisa mungkin di usia pertumbuhan ini gue saranin kalian jangan kebanyakan lakuin diet yang ekstrim ya, yang dikit makan tuh jangan. Di usia pertumbuhan ini kalian justru harus banyak makan gitu biar kalian bisa bertumbuh. Karena kalau gak ada makanan ya gimana mau bertumbuh kalian? So udah ya topik tentang tinggi badan kali ini ya. Jadi gue harap kalian jangan pernah ketipu lagi dengan suplemen-suplemen tai anjing yang palsu ini ya. Suplemen yang pemberi harapan palsu ini. Jangan sampai ketipu ya. Gak ada cara yang gampang buat tinggiin badan kalian gitu. Kalau kalian memang bener-bener pengen badan kalian tinggi, ya berusaha lah lebih keras gitu untuk dapetin itu. Gak ada cara singkat gitu dengan minum pil-pil gak jelas lu langsung jadi tinggi gitu. Gak ada. Kita hidup di dunia nyata ya, bukan di dunia komik, bukan di dunia manhwa nih ya, dimana lu minum sesuatu langsung hebat gitu kan. Gak ada boy, lu harus berusaha keras untuk dapetin itu.